Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita, telah memudahkan bagi kita untuk selalu hadir secara istiqomah ke majelis ilmu ini. Semoga Allah terus memudahkan bagi kita sehingga kita bisa ngaji, bisa hadir ke majelis ilmu sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi menurut Nabi, kita itu dianggap orang yang terbaik apabila kita ini mempelajari Al-Qur'an. Termasuk seperti kita sekarang ini kan mempelajari Al-Qur'an ya. Ngaji gitu. Berarti kita ini sudah menjadi salah satu dari yang terbaik. Cuman perlu ditambahi lagi ini dan mengamalkannya. Di samping belajar juga mengamalkan. Maka mari ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hasil ngaji ini kita usahakan untuk bisa diamalkan. Maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji atau mempelajari Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ini kita pelajari, setelah itu nanti kita berusaha untuk mengamalkannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal menurut Allah itu amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal menurut Allah itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ini harus kita tadaburi, kita pikirkan, kita renungkan, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin kita ini menerima sesuatu dari Allah, sesuatu yang menurut kita itu tidak baik ya. Padahal itu baik menurut Allah. Padahal itu baik menurut Allah. Dan kadang kita itu menyukai sesuatu, padahal apa? Itu tidak baik menurut Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca lagi buku-buku sejarah, misalnya saja di dalam Al-Quran itu ada dikisahkan bagaimana ibunya Nabi Musa dan Nabi Musa menghadapi Fir'aun ya, menghadapi Fir'aun. Karena ketika itu Fir'aun itu punya kebijakan ya. Fir'aun itu seorang raja yang maha kuasa. Bahkan apa? Dia mengaku sebagai Tuhan. Semuanya tunduk kepada Fir'aun ya, kepada Fir'aun, kecuali orang-orang yang beriman. Maka kebijakannya Fir'aun saat itu adalah kalau ada anak laki-laki lahir, maka dia harus dibunuh. Mengapa begitu? Karena ada salah satu petinggi dari Fir'aun itu bermimpi bahwa Fir'aun itu kekuasaannya akan jatuh nanti suatu hari di tangan anak laki-laki.
Maka sejak itu ada kebijakan seperti itu. Kalau ada anak laki-laki itu lahir langsung dibunuh ya. Nah, pada saat itulah, pada saat ada kebijakan itu, Nabi Musa lahir, Nabi Musa lahir dan laki-laki itu. Ibunya Nabi Musa itu khawatir bagaimana ini caranya untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan anaknya yang diberi nama Musa ya, Nabi yang kelak menjadi nabi ya. Jadi dia berpikir keras agar anaknya selamat. Maka Allah mengilhamkan ke hatinya ibunya Nabi Musa agar Nabi Musa itu dimasukkan ke suatu tempat ya, suatu tempat lalu dihanyutkan di sungai. Setelah dihanyutkan, bayi Musa tadi itu hanyut ikut aliran sungai sambil dilihat oleh kakaknya Musa yang perempuan. Dilihat dari jauh gitu ya. Siapa nanti yang mengambil anak itu gitu. Siapa yang mengambil anak itu? Takdirnya Allah. Bayi Musa itu ditemukan oleh keluarganya Fir'aun malah. Dan Allah membuat keluarganya Fir'aun tadi itu sangat sayang kepada bayi Musa tadi. Sehingga dia minta izin kepada Fir'aun untuk apa? Untuk mengadopsi bayi tadi. Maka Fir'aun pun ditakdirkan Allah untuk menyetujuinya. Dia lupa kepada kebijakannya bahwa kalau ada bayi laki-laki itu apa? Itu harus apa? Harus dibunuh. Ini menunjukkan apa? Bahwa sesuatu yang kita hadapi mungkin itu tidak nyaman bagi kita. Tapi menurut Allah itu baik dan Allah akan apa? Akan membuat itu baik. Seperti ini tadi kebijakan yang diambil Fir'aun itu tidak baik untuk apa? Untuk ibunya Musa. Karena apa? Khawatir anaknya lebih dibunuh. Ternyata Allah menyelamatkan Musa dengan cara seperti itu tadi. Seperti itu tadi. Dan Nabi Musa memang, bayi Musa tadi memang selamat dan nanti akan menjadi apa? Menjadi nabi yang akan menjatuhkan Fir'aun memang. Yang akan mengalahkan Fir'aun. Itu menunjukkan apa? Bahwa sesuatu yang tidak baik belum tentu berakhirnya juga tidak baik. Kalau Allah akan membuat itu baik, maka baiklah akhirnya. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kadang sesuatu itu tidak baik untuk kita hadapi, tapi menurut Allah baik ya. Salah contohnya yang lain ya. Ketika Nabi Musa, tetap Nabi Musa ini berguru atau apa menjadi muridnya Nabi Khidir. Maka di perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir ketemu dengan seorang remaja ya, laki-laki. Tanpa babi ibu, Nabi Khidir tadi langsung apa? Membunuh pemuda itu. Nabi Musa protes ya. Nabi Musa protes. Karena apa? Dia menganggap apa yang dilakukan Nabi Khidir itu zalim ya. Dan ini sesuatu yang tidak enak. Anaknya terbunuh, bagi orang tua anak ini pasti nggak enak ya, anaknya terbunuh. Tapi apa rencananya Allah? Di Quran surat Al-Kahfi ayat 80 dan 81 Allah menjelaskan sesuatu yang dilakukan Khidir tadi itu bukan kemauan Khidir, tapi apa? Atas izin dari Allah gitu. Maka Allah berfirman, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhoshina ayyurhiqahuma tuyana wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Artinya, adapun anak muda tadi itu loh yang aku bunuh, katanya siapa? Katanya Nabi Khidir. Kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Dan kalau anak itu tumbuh menjadi dewasa, menurut keterangan Khidir yang diberitahu Allah, anak itu akan membuat kedua orang tuanya menjadi kafir, Maka itu dibunuh disuruh bunuh oleh siapa? Oleh Allah kepada Nabi Khidir. Karena kalau orang itu nanti anak itu nanti jadi dewasa, anak itu akan menyebabkan apa? Orang tuanya menjadi kafir. Kita kan nggak tahu rencananya Allah itu. Yang iya itu kita selalu apa? Sering apa?
sering itu mengeluh atas keputusan-keputusan Allah yang tidak baik ya. Padahal menurut Allah itu baik ya, itu baik. Lanjutan ayatnya ini tadi, dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka itu dengan anak lain yang lebih baik. Dan anak itu lebih menyayangi orang tuanya, dan orang tuanya tidak menjadi kafir, tidak menjadi kafir. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita merenungkan kandungan ayat ini, bahwa anak kita harus kita didik dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak, bisa mendorong kedua orang tuanya itu menjadi apa? Menjadi durhaka kepada Allah, menjadi tidak taat kepada Allah, bahkan bisa menjadi kafir. Bahkan bisa menjadi kafir. Karena sayangnya kepada anak, maka dia mencari nafkah. Misalnya contohnya aja, mencari nafkahnya apa? Mencari nafkahnya dengan ngawur. Harta yang tidak halal pun dia ambil. Sehingga apa? Dia menyebabkan orang tua itu masuk neraka nanti. Jadi seperti itu, maka kita harus mendidik anak-anak kita. Hikmah dari apa? Kejadian ini. Yang kedua, bagi bapak ibu, saudara-saudara yang putranya ada yang meninggal, maka kita bilangnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa yang diajarkan Nabi, ya Allah, semoga engkau memberi pahala atas apa yang aku alami ini, dan semoga engkau mengganti dengan yang lebih baik. Itu tadi anaknya orang yang dibunuh, siapa ini? Yang dibunuh oleh Nabi Khidir tadi, agar apa? Agar Allah mengganti anak itu dengan anak yang lebih baik ya. Jadi yakinlah bahwa nanti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Bagi yang belum dianugerahi anak, berarti apa? Ayat ini bisa apa? Bisa menghilangkan kesedihan dalam hati. Karena apa? Karena mendidik anak itu sangat sulit ya. Berarti kalau dia tidak takdirkan Allah tidak punya anak, berarti apa? Dia sudah apa? Tidak punya kewajiban untuk mendidik anak, Dan kalau punya anak berarti harus mendidik, harus mendidik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang penting kita itu juga harus selalu mengingat Quran surat Al-Insyirah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra. Karena sungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini kita harus yakini, bahwa yang pertama, kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari Allah, maka di otak kita, di hati kita itu harus ada pikiran apa? Harus ada yang ini membisiki kita bahwa apa? Bisa jadi apa yang ku alami ini tidak baik menurutku, tapi ternyata menurut Allah itu baik ya. Menurut Allah itu baik. Dan yang kedua, kita ingat ini, fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kesulitan-kesulitan apa saja yang kita hadapi, nantinya kalau kita sabar, kita tetap berdoa, kita tetap berusaha, dan kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, yaitu dengan kemudahan-kemudahan. Bahkan Allah mengulang ayat ini di Quran surat Al-Insyirah ayat yang ke-6, persis sama. Innama al-usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah semacam menegaskan kepada kita, setelah kesulitan ada kemudahan. Jangan berputus asa. Itu Allah akan bilang seperti itu pada kita. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita ditolong Allah agar selalu berbaik sangka kepada Allah, agar selalu bersabar, agar selalu berdoa, agar selalu bertawakal kepada Allah, sehingga nanti Allah mengganti sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita menjadi sesuatu yang menyenangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.